rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa diberikannya kesehatan serta kesempatan ya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke sekolah ini guna mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Walaupun cuaca tidak mendukung karena hari ini hujan ya, nah, alhamdulillah kalian masih tetap semangat. Nah, anak-anakku sekalian, agar pembelajarannya kita lebih berkah dan apa yang Ibu sajikan ke kalian dapat kalian terima dengan baik, Ibu meminta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Wandi pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah walaupun hujan tetap hadir semua. Nah, anak-anak sekalian, jadi Ibu akan memberikan kalian semangat agar kita lebih semangat lagi. Apabila Ibu sebut semangat pagi, kalian jawab semangat, semangat, semangat pagi, ya. Apabila Ibu sebut siap untuk belajar hari ini, kalian jawab siap, siap, siap. Ibu mulai ya, seperti itu ya. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat pagi. Siap untuk belajar hari ini? Siap, siap, siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi anak-anak sekalian, pembelajarannya kita hari ini adalah ini merupakan pertemuan kedua, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Nah, ada yang tahu apa itu pencemaran? Pencemaran adalah, ada yang tahu? Pencemaran. Ya, Siti Aras. Pencemaran merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Nah, akibat pula manusia ya, yang mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Ada lagi yang lain? Pencemaran. Pencemaran. Nah, pencemaran ya. Ada lagi yang lain? Pencemaran. Pencemaran lingkungan. Pencemaran. Apa itu definisi pencemaran? Selain Siti Aras, siapa lagi yang tahu? Pencemaran adalah Wandi. Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan merubah kualitas lingkungan. Nah, itu adalah definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya, menyatakan bahwa pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya suatu zat tertentu ke dalam suatu lingkungan, sehingga lingkungan tersebut penurunannya tidak semestinya lagi ya. Nah, masuk atau dimasukkannya suatu zat sehingga lingkungan tersebut menjadi tidak berfungsi seperti biasanya ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ke kalian, pernahkah kalian melihat orang yang membuang sampah ke sungai? Terus sampah itu kan mengalir sampai ke laut. Bagaimana keadaan sungai dan laut tersebut? Bagaimana? Kotor ya, karena sudah tercemar. Bagaimana keadaan airnya? Tidak bersih lagi ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tercemar. Bagaimana keadaan airnya? Tidak bersih lagi ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalian melihat orang yang bawa motor, terus motornya itu dia ada sesuatu yang kayak menjaga gas, kemudian dia mengeluarkan asap kendaraan yang warna hitam. Nah, bagaimana itu kondisinya bila dia terbuang ke udara? Bagaimana keadaan udara tersebut? Udara yang dihirup menjadi kasih kuat sih cara suaranya, terus takut ya. Dan udara tersebut menjadi tidak sehat karena sudah tercemar dari asap kendaraan bermotor tadi. Nah, sekarang kondisi tanah ya, apabila petani
menggunakan insektisida untuk membunuh hama tanaman. Apabila dipakai terlalu berlebihan, itu bagaimana juga keadaannya dengan tanah? Dapat mencemari ya, mencemari tanah. Nah, ada berapa pencemaran lingkungan? Tadi sudah kita bahas, yang pertama adalah air, yang kedua adalah udara, dan yang ketiga adalah tanah. Ya. Jadi anak-anak sekalian, pembelajaran ini atau materi ini sangat perlu kita pelajari ya, karena apa? Hubungannya erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi melalui pembelajaran ini kita sudah tahu membedakan bahwa apabila kita membuang sampah ke sungai, nah itu bisa mencemari sungai. Membuang sampah sembarangan bisa mencemari lingkungan. Itu juga kita membuang asap kita memakai motor yang berlebihan, itu akan mencemari, gasnya akan asapnya itu akan mencemari udara. Nah, sekarang kalian tulis tujuan pembelajarannya kita hari ini ya. Nah, yang pertama silakan kalian tulis ya, ini melalui kajian literatur, penayangan gambar dan video pembelajaran yang disajikan oleh guru, peserta didik diharapkan dapat menganalisis macam-macam pencemaran lingkungan dengan benar. Silakan kalian tulis. Nah, sekarang yang kedua, melalui penayangan gambar yang disajikan oleh guru pada media PPT, peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dengan benar. Itu ya. Kemudian yang ketiga, melalui penayangan video pembelajaran dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memprediksi dampak yang terjadi akibat pencemaran lingkungan dengan benar. Ya, silakan ditulis. Kemudian yang terakhir, melalui penayangan video pembelajaran dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan upaya mengatasi pencemaran lingkungan dengan benar. Silakan ditulis. Sudah? Ya. Sudah selesai semua ditulis? Sudah ya? Nah, jadi sekalian ibu akan berikan kalian pretest. Pretest ini untuk apa? Gunanya untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum ibu berikan materi sesungguhnya selanjutnya ya. Nah, pretestnya ini hanya 5 nomor, silakan kalian jawab ya. Nanti dijawab di bawahnya ya. Sudah dapat semua ya? Iya. Isi ya.
habis ya. Kalau sudah selesai langsung dikumpul. Waktunya 8 menit lagi ya. Lima menit lagi ya.
3 menit lagi. Kalau sudah dikumpul ya. Sudah? Yang lain? Di atas? Sudah? Yang lain? Ini sudah? Sudah? Ini sudah? Sudah? Jadi Andini, siapa lagi? Sudah? Nama jangan lupa ditulis ya. Ya sudah semua ya. Nah sekarang kita lanjut. Nah perhatikan gambar yang berada di slide yang ibu sajikan. Nah ada beberapa gambar sini, ada 3. Apa perbedaan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Nah di situ perhatikan gambar 1. Di situ ada sampah, kemudian tanah, kemudian ada asap pabrik. Nah yang kedua, ini merupakan pembuangan limbah dari perusahaan. Nah kemudian yang ketiga, kalian perhatikan sungai yang sudah dipenuhi dengan sampah-sampah. Nah jadi maksud dari ketiga gambar ini adalah bahwa terjadi adanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang sudah diberikan kasih kalian tadi itu ada pencemaran apa saja? Air, tanah, dan udara. Pencemaran. Jadi ketika gambar ini adalah masing-masing mewakili dari ada pencemaran udara, dan pencemaran tanah, dan pencemaran air. Nah sekarang, apa itu pencemaran lingkungan? Sudah kita bahas tadi adalah pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan.
baik itu ke sungai atau ke laut atau kita asap pabrikan ya. Nah itu kan juga pabrik milik manusia. Nah kemudian kendaraan bermotor juga. Nah, ada biasanya juga motor yang memang gasnya itu apabila digas tiap jalan keluar asapnya, dan asapnya itu mencemari udara, baik itu motor ataupun mobil. Nah kemudian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, air begitu juga yang tadinya jernih bersih apabila sudah dicemari oleh sampah itu akan kualitasnya akan terganggu, menurun kualitasnya. Begitu juga udara, begitu juga tanah, ya. Nah kemudian selain itu pencemaran lingkungan juga dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam. Jadi bukan cuma dari tindakan manusia ya, bisa juga faktor alam dan manusia. Yang pertama pencemaran air. Pencemaran air adalah sama juga dengan pencemaran, definisi pencemaran lingkungan yang masuk atau dimasukkannya suatu zat tertentu ke dalam air sehingga air itu tidak penurunan kualitasnya itu tidak semestinya, maksudnya tidak normal lagi karena dimasukkan oleh sampah. Nah itu ya dari pencemaran air. Kemudian yang kedua pencemaran udara. Beberapa polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran diantaranya sebagai berikut. Ada beberapa penyebabnya. Pertama oksigen karbon. Oksigen karbon itu disebabkan dari apa dia? Oksigen karbon dari sini ke atas dari proses pembakaran apa? Pembakaran hasil kendaraan bermotor. Itu yang dinamakan dengan oksigen karbon. Apabila terbuang ke udara dan kita hirup kembali, nah itu sudah mengakibatkan kesehatan terganggu ya. Nah kemudian yang kedua klorofluorokarbon CFC. Apa itu? Ada yang bisa jelaskan penyebabnya dari mana? Penyebabnya dari yang kedua adalah klorofluorokarbon atau CFC. Itu penyebabnya dari mana? Penyebabnya dari kan pertama tadi oksigen karbon. Nah itu dari asap kendaraan bermotor. Nah kalau klorofluorokarbon itu CFC dari Wandi hasil dari jahit AC dan kulkas umum. Ternyata hasil dari limbah AC dan kulkas itu juga merupakan dapat dia menjadi satu penyebab pencemaran. Nah yang ketiga lagi adalah oksida belerang. Itu disebabkan oleh apa? Oksida belerang oleh aktivitas vulkanik gunung berapi. Oleh aktivitas gunung berapi. Nah jadi pencemaran lingkungan tadi bukan cuma dari tindakan manusia ya, tetapi juga dari faktor alam. Nah jadi oksida belerang ini berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi. Dan yang terakhir adalah oksida nitrogen. Itu disebabkan oleh oksida nitrogen disebabkan oleh pembakaran sampah. Nah kita ketahui bersama apabila sampah itu yang kita bakar, nah itu kan juga mengakibatkan ada asap yang dia ada asap ya, hasil pembakaran tadi kan sampah yang kita bakar itu kan ada bahan-bahan kimia berbahaya dalamnya. Jadi apabila asapnya kemudian terbuang ke udara itu menjadi juga pencemaran udara. Nah sekarang yang ketiga adalah ini sudah tadi ya kita bahas kloroksida belerang, nitrogen. Apa itu komponen organik volatil? Nah ini penyebab yang terakhir. Komponen organik volatil mudah menguap seperti gas metana dan benzena merupakan salah satu
polutan udara, peristiwa penguraian dan pembusukan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, pernah kalian lihat hewan yang mati ya? Nah, itu apabila tidak dikubur, nah itu kan di sisa-sisa kapan diuraikan oleh yang namanya mikroorganisme, itu akan mengalami yang namanya pembusukan. Itu juga merupakan salah satu pencemaran udara. Itu dia dari gas metana C6H6. Nah, sekarang yang terakhir adalah apa itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah juga sama seperti pencemaran air dan udara, yaitu masuk atau dimasukkannya suatu zat ke dalam tanah ya, akibatnya tanah tersebut tidak berfungsi secara semestinya atau sudah turun kualitasnya. Itu ya. Nah, itu materi kita tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan berikan kalian video tentang pencemaran air, udara, dan tanah. Nanti ini akan Ibu bagi kelompok dan Ibu bagikan ke LKPD-nya, dan kalian akan menyelesaikan suatu permasalahan. The Bluetooth device is ready to pair. Dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ya, perhatikan. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan upload video terbaru dari channel ini. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau kemasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami. Sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan,
kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yakni pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran. Dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer seperti pembentukan ozon. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti pemanasan global dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme di bumi. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kesehatan, kerusakan tanaman, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab terjadinya pencemaran tanah diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak dari pencemaran tanah dapat berupa hilangnya kesuburan tanah, meracuni air tanah, hilangnya keseimbangan ekosistem, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Upaya penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk Ya, selesai ya. Kalian sudah perhatikan tadi video pembelajarannya. Nah, jadi informasi apa yang kalian dapat dari video pembelajaran tadi? Pencemaran lingkungan. Berarti terjadinya pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya suatu zat tertentu ya, masuk ke dalam lingkungan. Terus pencemaran lingkungan ada berapa tadi? Yaitu ada 3 apa semua? Air, kemudian tanah dan udara. Nah, sekarang Ibu akan berikan kelompok ke kalian untuk menyelesaikan LKPD ya. Nah, kelompok 1 Ibu bagi ada Ulda, Andini, Asifa, kemudian Wandi 1. Yang kedua adalah siapa ini? Rivaldi. Silakan bergabung di kelompok 1. Pindah satu saja Rivaldi ya. Kemudian yang Wandi juga pindah situ. Kemudian yang kedua, kelompok 2 adalah Rinaldi. Berapa orang tadi? 5 ya? Rinaldi ini, Siti Aras. Kemudian yang ketiga apa ini? Manda dan Ryan. 1, 2, 3, 4. 1 orang lagi Reva.
yang pertama akan dia tentang pencemaran pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, yang terakhir kelompok 3 pencemaran udara. Nah, silakan kalian cari berdasarkan video pembelajaran tadi informasi apa yang kalian dapatkan. Nah, kemudian yang kedua di situ bagaimana dampak dari pencemaran lingkungan sesuai yang sudah Ibu bagi berdasarkan kelompok. Kalau kelompok 1 mencari penyebabnya air, yang kedua adalah mencari penyebabnya tanah, dan yang ketiga adalah udara. Silakan didiskusikan ke sama-sama teman kelompoknya kalian. Nah itu. Nanti tambah satu. Oke ya, gitu juga. Kalau ada yang kesulitan, panggil Ibu Wandi ya. Silakan tulis nama kelompoknya ya. Jadi tadi Ibu bagi berdasarkan 3 pencemaran tadi ya. Ada air, kemudian ada tanah, dan ada udara. Kelompok 1 tanah, kelompok 1 air, kelompok 2 tanah, kelompok 3 udara. Silakan didiskusikan kepada teman kelompok kalian. Silakan tulis di LKPD-nya. Ya. Nah, yang pertama, lihat petunjuknya itu ya. Ini sudah? Mana LKPD-nya? Kelompok 2 ini ya, berarti kalian mencari tentang udara. Ini. Ini sudah? Ini pencemaran udara, tanah air, tanah dan udara. Iyo, ini kan sudah dibagi. Ini kan tadi sudah melihat ini. Dari pembelajaran tadi ya. Nah, jadi kan ibu bagi berdasarkan permasalahannya.
Jadi sana air, ini tanah, kalian udara, begitu. Jadi silakan di sini. Iya. Adanya tindakan manusia dan fakta dari alam, yaitu berupa bukan kalau udara juga ya. Jadi nanti kalian berdasarkan permasalahan kalian itu yaitu pencemaran udara. Jadi tulis seperti itu. Iya. Jadi silakan dicari berdasarkan permasalahan yang sudah dibagi ya. Kelompok 1 air, kelompok 2 tanah, kelompok 3 udara. Sudah? Kelompok 1 bagaimana kabarnya? Kelompok 2 bagaimana kabarnya? Aman? Tidak lama. Kelompok 3? Kelompok 3 bagaimana? Kalau sudah selesai nanti dipresentasikan satu-satu perwakilan kelompoknya. Kemudian kelompok yang lain akan menanggapi. Dan ada yang tidak jelas silakan ditanyakan kepada kelompok penyaji. Gitu ya. Bisa. Bagus. Kalau bagus semua. Kalau yang ada tinggal di sini juga tidak apa-apa. Yang penting semua teman kelompoknya yang sedang mempresentasikan, kelompok teman kelompoknya yang duduk siap dengan menerima pertanyaan atau tanggapan dari teman kelompok yang lain. Gitu ya.
Pencemaran apa? Pencemaran udara. Kalau yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Teman yang mempresentasikan diperhatikan dan ada yang kurang jelas ditanyakan kepada kelompok penyaji. Udah 50. Upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan, khususnya kayak tadi oleh udara ya. Sudah, kelompok 1 sudah siap presentasi? Kelompok 2 atau kelompok 2 sudah selesai, kelompok 2 sudah maju. Ini sudah masuk di kesimpulan ya. Di situ ada pertanyaan ya, dijawab dari pertanyaan yang PDI berikan ke kalian. Pertama tadi kalian sudah menonton video pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Ada 3 dari pencemaran lingkungan, ada tanah, ada udara, dan ada air. Kemudian yang pertama itu bagaimana dampak dari pencemaran lingkungan, dan sudah Ibu bagi berdasarkan permasalahannya ya. Kalau kelompok 1 tentang pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, dan yang kelompok ketiga pencemaran udara. Dan yang kedua bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir kalian simpulkan semua berdasarkan dari hasil pengamatan kalian tadi, disimpulkan semua di nomor yang ketiga. Sudah ada yang siap untuk presentasi kelompok 1? Sudah? Ya. Namanya.
Nanti ada teman yang membantu juga ya, membantu untuk saling aktif dalam berdiskusi, saling membantu temannya. Ya, ya, ya. Iya. Ini sudah? Ya. Sudah Wandi? Sudah ada yang siap? Kelompok 1, kelompok 3, bagaimana kabarnya? Sementara. Kelompok 2, sedikit lagi ya. Kalau sudah selesai, kelompok 1 duluan presentasi ya. Kemudian disusul kelompok 2 dan kelompok 3.
kelompok 1 silakan maju, atau kelompok Siti Aras sudah? Kelompok 2. Nah, jadi perhatian untuk kelompok 2 yang duluan maju yang membahas tentang pencemaran tanah. Silakan maju kelompok 2. Bawa saja itu. Bawa. Siapa yang presentasi di depan? Maju semua kelompoknya atau satu orang saja perwakilan, tapi kelompok yang lain tetap siap untuk menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Siapa yang presentasi? Siti Aras maju ya, atau Siti Aras dengan Rinaldi. Ayo. Oke, silakan maju kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya sesuai permasalahannya mereka, yaitu tentang pencemaran tanah. Ayo maju Rinaldi dan Siti Aras. Perhatian kelompoknya ya, diperhatikan dengan yang sedang menyajikan hasil diskusi kelompok. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pencemaran tanah yang akan dibacakan oleh teman saya atas nama Renaldi. Saya persilakan. Ya. Berdasarkan video tadi, kami mendapat informasi bahwa pencemaran lingkungan disebabkan oleh manusia dan alam. Manusia dan alam. Kemudian pencemaran lingkungan Pencemaran lingkungan yaitu adalah pencemaran tanah, air, dan udara. Dampak dari pencemaran tanah adalah produksi pangan akan mengalami gangguan akibat produksi pertanian semakin menurun, mengurangi tingkat kesuburan tanah, dan menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun dan berdampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. Upaya untuk mencegah pencemaran tanah adalah menanam pohon, daur ulang sampah, dan penanganan limbah deterjen. Jadi, kesimpulan yang kami dapat bahwa pencemaran lingkungan ini dapat dicegah dengan cara berikut, yaitu melakukan organisasi membuang sampah pada tempatnya, dan upaya untuk mencegah pencemaran tanah adalah penanaman pohon, daur ulang sampah, penanganan limbah deterjen. Saya menambahkan sedikit, dengan melakukan reboisasi dan membuang sampah pada tempatnya itu akan mencegah pencemaran lingkungan. Jadi itu saja presentasi kami hari ini. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Jadi permasalahan yang diangkat oleh kelompok 2 adalah pencemaran tanah. Silakan berikan tanggapan kalian atau pertanyaan dari kelompok kalian untuk menanyakan kepada kelompok penyaji. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi pencemaran tanah ya. Jadi silakan ditanyakan apabila ada yang belum dipahami. Kelompok ini ada
tiga, bagaimana? Nah, mungkin tidak ada yang tidak yang mau ditanyakan di sana. Mungkin apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Kemudian penyebabnya, kemudian bagaimana upayanya, kan bisa ditanyakan yang kurang jelas. Ya, kelompok tiga yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji, silakan sebutkan namanya ya, dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi, saya akan Bertanya? pada kelompok 2 tentang penyebab pencemaran tanah. Tentang penyebab dari pencemaran tanah. Kalian sudah baca tadi. Mungkin Jain masih ingin apa? Belum jelas dan bisa di Ya, selesai. Penyebab pencemaran tanah antara lain limbah padat dan limbah cair. nah, limbah padat. Limbah padat, penyebab pencemaran tanah dapat berupa plastik, kaleng, logam, dan benda-benda yang lain. Dapat diurai ketika masuk ke dalam tanah. Sementara itu, limbah cair dapat berupa limbah air bekas mencuci piring dan baju yang berasal dari deterjen. Limbah ini dapat merusak zat hara di dalam tanah. Bagaimana Jain? Buat Oke, berikan aplaus kepada kelompok Oke, ada yang ditanyakan? Ya, Wandi dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wandi dari kelompok 1. Saya akan bertanya, jadi bagaimana jika limbah tanah itu sudah terlanjur terjadi dan bagaimana caranya kita untuk mencegah limbah tanah? Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara menanam pohon dan mendaur ulang sampah. Bagaimana Wandi? Ya, saya sangat puas dengan jawaban ini. Sudah puas ya. Berikan aplaus kepada Nah, oke, jangan ditutup. Kemudian kelompok sekian 1. dari kelompok 2, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang giliran kelompok 1. Wandi dan juga Ulda. Ayo, Bu. Ayo. Abis kelompok ini lagi, kelompok kita ya. Jain dan yang belakang. Sendiri. Ya, silakan dibaca perhatian kelompok yang lain kepada kelompok penyaji. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wandi. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai limbah air. Dari pengamatan video pembelajaran tadi bahwa terjadinya pencemaran lingkungan yaitu air akibat dari ulah manusia dan alam. Ya, macam-macam pencemaran lingkungan terjadi dari pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Dan di sini kami mengambil pencemaran air. Dampak dari pencemaran air yaitu kerusakan ekosistem yang ada di perairan,
Yang kedua, terjadi bencana banjir dan juga tanah yang longsor. Yang ketiga, biota dan makhluk hidup mati karena kualitas air memburuk. Dan yang keempat, sumber air bagi manusia dan makhluk hidup berkurang. Yang kelima, gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air tersebut. Dan di sini ada cara mencegahnya. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai atau di air. Yang ketiga, rutin melakukan upaya membersihkan sumber air. Nah, di sini ada kesimpulan bahwa pencemaran lingkungan adalah yang terjadi di bumi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Dan di sini pencemaran lingkungan ada 3, yaitu air, tanah, dan udara. Di sini juga ada dampak dari pencemaran, yaitu seperti terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, dan dapat membuat makhluk hidup yang ada di air akan mati dan juga dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup. Nah, marilah kita sama-sama mencegah pencemaran air seperti tidak buang sampah di sungai atau di air dan juga di laut. Limbah air juga terdapat di limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Kelompok 2 ada? Belum? Kelompok 3? Belum juga? Berarti sudah jelas sekali yang dipaparkan oleh kelompok 1 tentang pencemaran air. Tidak ada yang ditanyakan? Ada. Iya, siapa? Siti Aras. Apa Ya. saja sumber pencemaran air yang umum? Yang sumber pencemaran air berarti sumber pencemaran air yang terjadinya apa-apa yang menyebabkan, salah satunya itu air di rumah. Sumber pencemaran air yang penyebabnya itu Yang menyebabkan sumber pencemaran air itu seperti ya kita membuang sampah di sungai atau di perairan. Itu akan menyebabkan pencemaran air. seperti itu. Anda puas dengan kelompok jawaban kelompok penyaji? Puas ya? Berikan aplaus kepada kelompok yang bertanya dan kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Sudah jelas ya? Ditutup. Dan kelompok 3 lagi. Ya, mungkin saya rasa itu saja dari kami. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok penyaji. Sekarang maju untuk kelompok 3 sekarang presentasi. Maju, Jain bersama Nadia. Maju. Ayo, maju. Ayo. Ayo silakan maju. Ini kelompok terakhir ya. Jadi kelompok 1 dan 2 diperhatikan lagi kelompok terakhir yang akan menyajikan hasil diskusinya, yaitu tentang pencemaran udara. Ya, silakan diperhatikan kelompok penyaji. Aja ini. Buka. Ayo sudah, dibalik ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil hasil diskusi kami mengenai pencemaran udara. Ya. Baca. Jadi pencemaran udara terjadi akibat ulah manusia dan alam. Pencemaran udara akibat ulah manusia yaitu asap kendaraan, pembangkit listrik, limbah asap industri, limbah pertanian, kegiatan pertambangan.
pencemaran udara akibat alam, yaitu gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Dampak pencemaran udara adalah yaitu asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain. Bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ISPA, dan kanker paru-paru. Upaya pencegah pencemaran udara yaitu memeriksa kualitas udara melalui aplikasi atau website, mengurangi aktivitas luar ruangan dan menutupi ventilasi rumah, kantor, sekolah, menggunakan penjernih udara dalam ruangan, menghindari sumber polusi dan asap rokok. Ya. Dan kesimpulannya, Dari kesimpulan yang dapat kami tentang pencemaran udara itu dengan diterapkan sistem informasi pada kualitas udara di Indonesia yang lebih nyaman digunakan dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. ya itu hasil dari diskusi kelompok 3 yang dilakukan. Silakan berikan tanggapan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ada yang ditanyakan ya? Perhatikan temannya bertanya. Ada kelompok 2. Ya. Bagaimana cara mencegah pencemaran udara yang disebabkan oleh alam? Pencemaran udara ya, kayak alam. Nah, berarti alam itu apa? Berupa abu vulkanik tadi kan? Abu vulkanik. Nah, dia tercemar ke udara. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, Salah satunya itu pakai masker. nah salah satunya dia dengan menggunakan masker supaya tidak terhirup oleh kita yang menghirup dari bencana yang disebabkan oleh makhluk alam. Bagaimana dengan jawaban kelompok 3? Rinaldi. Wah, sudah ya. Masih ada kelompok 1, berikan aplaus kepada kelompoknya. Tanya, masih ada yang ditanyakan? Ya, Siti Aras dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara. Ya, pencemaran udara adalah pencemaran udara. Udara yang dihirup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme tubuh. Sudah? Ya, silakan berikan aplaus kepada kelompok. Silakan duduk. Silakan duduk kelompok 3. Nah, jadi anak-anak sekalian dapat disimpulkan kalau kalian tadi mempelajari tentang berdasarkan video pembelajaran tadi ya. Nah, kalian sudah ibu bagi berdasarkan masalahnya masing-masing. Jadi kalian dari teman kalian yang presentasi mulai dari kelompok 1, 2, 3 bisa kalian dapat sudah ya? Bahwa pencemaran lingkungan ada 3, kemudian air, tanah, udara. Dan masing-masing ada dampak dan juga ada dia punya cara untuk menangani pencemaran lingkungan tadi ya. Nah, jadi sekarang yang sekalian silakan dikumpul LKPD-nya dan ibu membubarkan kelompoknya, silakan duduk pada tempatnya kalian masing-masing. LKPD-nya dikumpul dan silakan duduk pada tempat kalian, pada tempatnya. Silakan bubarkan kelompoknya dan duduk berdasarkan tempat duduk masing-masing. Nah ya, sudah pada tempat
Ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan post test kepada kalian karena kalian sudah pelajari mulai dari awal tadi tentang pencemaran lingkungan. Sekarang kalian jawab post testnya ya. Post testnya ini silakan dijawab sebanyak 5 nomor. Ini ya, silakan dijawab sebanyak 5 nomor. Ini ada? Ini sudah ada? Ini sudah ya? Ini sudah. Sudah, silakan dijawab post testnya. Jawab di belakangnya ya saja jawabannya, jawab di belakang itu jawabannya. Nah, 1 itu sudah ada, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab ya. Silakan dijawab ya, waktunya. Ada 5 pertanyaan di situ. Post testnya ya, ini Ibu akan ambil nilai. Waktunya 5 menit lagi ya.
Pencemaran lingkungan diakibatkan oleh manusia dan juga alam. Kemudian pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya zat-zat tertentu ke dalam suatu lingkungan, kemudian dan merubah kualitas lingkungan. Dan macam-macam jenis pencemaran lingkungan ada berapa? Ada 3. Apa saja? Air, tanah, dan udara. Kemudian penyebab dari pencemaran lingkungan adalah pencemarannya bisa dari kendaraan bermotor, pencemaran udara ya. Kemudian akibat dari limbah padat dan juga limbah air. Nah, kemudian upaya apa saja yang kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, dan melakukan daur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Nah, sekalian, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, terima kasih. Ibu akan meminta Wandi lagi untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Wandi. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi anak-anakku sekalian, pertemuan kita selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas selanjutnya tentang ekosistem ya. Jadi Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Silakan keluar.